Di hari ulang tahunku, aku menghilang tanpa memberitahu satu orang pun. Awalnya tidak ada yang peduli. Mereka semua mengira aku hanya sedang merajuk, bahwa aku akan segera kembali merangkap pulang. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan penuh berlalu. Aku tidak pernah muncul lagi. Aku pikir aku akhirnya bisa menjalani hidupku dengan tenang dan damai. Sampai seorang guru dari sekolah menelepon ke rumah. Barulah keluarga Chu akhirnya tersadar. Dan menyadari bahwa aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Ayahku Charlie meledak amarahnya. Aku hanya lupa membelikan anak itu kue. Dan sekarang dia berhenti pulang ke rumah begitu saja. Apa dia tidak punya uang sedikit pun untuk membeli kuenya sendiri? Ibuku Linda menghela napas panjang, anak itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mengambil uang dari keluarga ini dan entah kemana dia menghabiskan semuanya. Lalu Linda menoleh ke Charlie dan bertanya, berapa banyak uang saku yang kau berikan padanya setiap bulan? Aku ingin tahu kenapa dia tidak bisa membeli kue untuk dirinya sendiri. Charlie tampak benar-benar bingung. Anak itu tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan. Untuk apa aku memberinya uang saku? Lalu dia menambahkan, bahkan jika aku tidak pernah memberinya sepeser pun. Apapun yang kau berikan padanya seharusnya sudah lebih dari cukup, kan? Linda terpaku, aku juga tidak pernah memberinya uang. Bahkan sebelum dia selesai bicara. Mereka berdua saling menatap dan berseru di saat yang bersamaan. Kau juga tidak pernah memberinya uang saku. Mereka berdua nyaris tidak bisa mempercayainya. Putra bungsu mereka, Philip mendapat beberapa ribu dolar sebulan sebagai uang saku. Ditambah lagi, ketiga kakak perempuannya sesekali memberinya uang tambahan. Jadi dia tidak pernah kekurangan. Selain itu, setiap kali ulang tahun atau hari libur tiba, mereka akan memberinya lebih banyak lagi. Tapi mereka baru sadar bahwa mereka tidak pernah sekalipun memberiku $1 pun. Ayahku Charlie memanggil pengurus rumah tangga. Yang mana kamar Zack? Dan pengurus rumah tangga itu tertegun. Orang-orang ini bahkan tidak tahu di mana putra mereka sendiri tidur. Tapi sebagai pengurus rumah tangga keluarga Chu, dia tahu lebih baik untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan dengan sopan menuntun mereka semua melewati rumah itu. Tuan dan Nyonya, Chu dan ketiga nona muda. Silakan ikuti saya. Pengurus rumah tangga menyusuri lorong dan melewati pintu demi pintu. Sampai dia berhenti di sebuah gudang kecil yang tersembunyi di sudut. Tuan dan Nyonya, Chu dan ketiga nona muda. Ini adalah kamar Tuan Muda Zack. Sementara semua orang menatap tidak percaya. Pengurus rumah tangga mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan kecil itu terpampang sepenuhnya di hadapan mereka. Dan semua orang ternganga melihat ruang kecil yang menyedihkan itu. Bahkan ada papan di pintu yang bertuliskan gudang Zack. Bagaimana mungkin dia tinggal di sini? Kata Linda, nyaris tidak sanggup mempercayainya. Charlie berdiri di sana dengan alis berkerut kencang. Dia menoleh ke pengurus rumah tangga dengan tatapan kesal dan berkata, apa yang terjadi? Kenapa Zack tinggal di dalam gudang? Pengurus rumah tangga menghela napas pelan dan menceritakan yang sebenarnya. Tuan muda, Zack pindah ke gudang saat dia berusia 8 tahun. Dia sudah berada di sini selama 8 tahun. Jujur saja, gudang kecil ini bahkan lebih kecil dari kamarnya sendiri sebagai pengurus rumah tangga. Dan nyaris tidak ada apa-apa di dalamnya. Putra kandung dari keluarga kaya ini berdesakan di ruangan kecil ini. Sementara anak angkat itu tinggal di kamar tidurnya yang besar. Menghabiskan uang yang seharusnya menjadi miliknya. Menikmati semua kasih sayang yang diberikan keluarga ini. Pengurus rumah tangga benar-benar merasa kasihan padanya. Namun dia melihat Tuan dan Nyonyanya tetap buta terhadap semua itu. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Linda dan Charlie saling bertukar pandang kaget. Dan ingatan itu kembali pada mereka. Saat Zach berusia 8 tahun, mereka telah mengadopsi Fiona. Fiona menginginkan kamar besar Zach. Dan saat itu mereka berencana menyiapkan kamar besar lainnya untuknya. Tapi dia terus saja membuat masalah. Dan mereka pikir mereka akan memberinya pelajaran. Jadi mereka membiarkannya begitu saja. Dan satu penundaan kecil itu berubah menjadi 8 tahun penuh. Kilatan rasa bersalah melintas di mata Linda dan Charlie. Aku adalah putra kandung mereka. Dan aku telah menghabiskan 8 tahun di gudang kecil di rumah Chu ini. Mereka benar-benar telah mengecewakanku. Satu persatu, mereka melangkah masuk ke ruangan itu. Dan tidak ada apapun di dalamnya yang sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Ruangan itu sangat kecil dan selain tempat tidur kecil, hanya ada lemari pakaian kecil yang murah, meja kecil dan bangku kecil. Selimut di tempat tidurnya sangat tipis. Dan tidak ada yang mau membayangkan bagaimana kami melewati musim dingin. Dengan 5 orang yang berdiri di dalam. Rasanya sangat sesak. Ketiga kakak beradik itu melihat pemandangan itu dan benar-benar terkejut. Kamar mereka dan kamar Fiona sangat luas. Penuh dengan cahaya alami yang bagus. Dan dirancang dari atas ke bawah oleh desainer interior profesional. Mereka semua adalah anak-anak di rumah yang sama. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa memahami bagaimana aku telah tinggal di tempat yang sesak ini. Gudang kecil yang gelap. Ada kartu bank yang tergeletak di atas meja. Linda langsung mengenalinya begitu melihatnya. Dia memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun saat aku masih kecil. Dia meninggalkan kartu itu, dia bahkan tidak membawanya. Apakah Zach benar-benar berencana untuk kelaparan di luar sana? Kata Chloe dengan nada ketus, tentu saja. Kau bisa menautkan kartu bank ke ponselmu. Tapi kartu ini terdaftar atas nama ibu. Mereka masing-masing punya satu, dan dengan meninggalkan kartu itu di rumah. Apa dia tidak takut ibu akan membatalkannya begitu saja? Tangan Linda gemetar saat dia mengambil kartu itu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa riwayat transaksi. Dan seluruh keluarga Chu lainnya menyadari apa yang dia lakukan. Dan berkerumun untuk melihatnya. Dia membuka ponselnya. Dan membuka akun yang tidak pernah dibuka selama 8 tahun. Apa yang muncul di layar berikutnya membuat semua orang terpana. Selain 200.000 yang telah ditransfer Linda ke dalamnya, akun itu benar-benar kosong. Tidak ada satupun transaksi selama 8 tahun.
Pembelian terakhir dengan kartu ini adalah 6 tahun yang lalu. Dan setoran terakhir adalah 8 tahun yang lalu. Yang berarti pada saat aku berusia 10 tahun. 6 tahun yang lalu aku sudah berhenti menggunakan kartu ini sepenuhnya. Suara Charlie terdengar serak dan tegang. Kapan terakhir kali kalian memberi Zach uang tunai? Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Setelah jeda yang lama, Linda menjawab. 8 tahun yang lalu. Ketiga kakak beradik Chu juga sama terkejutnya. Mereka semua berkata bersamaan, kami juga sama. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup? Gumam Jess dengan tidak percaya. Pada saat itu pengurus rumah tangga yang berdiri di samping akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia telah bekerja untuk keluarga Chu selama lebih dari 20 tahun. Dimulai bahkan sebelum putri sulung lahir. Dia telah bersama keluarga ini melalui segalanya. Dia merasa sangat kasihan pada mereka sejak mereka membawa pulang tuan muda itu. Zack menghabiskan sebagian besar waktunya di gudang ini. Dia selalu membuat kalian kesal dan pergi tidur dalam keadaan lapar. Pada awalnya dia akan keluar dan membeli roti sendiri untuk bertahan hidup. Lalu uangnya habis dan setelah merasa lapar. Selama beberapa saat, suatu hari saya pergi belanja bahan makanan. Dan saya melihatnya sedang mencuci piring di sebuah restoran di ujung jalan. Tidak mungkin dia mencuci piring. Seseorang berkata dengan keras, tidak sanggup mempercayainya. Pengurus rumah tangga mengangguk, waktu itu. Zach masih sangat muda, dia nyaris tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi saya sering memberinya roti secara diam-diam. Saat Zach bertambah tua, dia bisa menghasilkan cukup uang sendiri untuk membeli makanannya sendiri. Seluruh keluarga tertegun. Dan itu benar karena setiap kali aku di rumah, aku selalu mendapat masalah di meja makan. Aku hanya berani mengambil apa yang ada tepat di hadapanku. Dan setiap kali aku dimarahi atau dipukul. Sebenarnya aku nyaris belum makan apa-apa. Tidak ada yang menyangka. Keadaannya menjadi seburuk itu sampai aku harus bekerja sampingan hanya untuk makan. 10 tahun, baru 10 tahun. Dan dia sudah mencuci piring di luar sana. Dan dia terus melakukannya sebagai pekerjaan paruh waktu selama 6 tahun penuh. Charlie membentak, hal seserius ini. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Pengurus rumah tangga tersentak mendengar kemarahannya. Dan dengan cepat berkata bahwa ketika dia menemukannya, Zack juga melihatnya dan memohon padanya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Linda sudah terisak. Terlalu keras untuk bicara. Oh, bayiku yang malang, dia bahkan tidak sanggup membayangkannya. Seorang anak berusia 10 tahun sekecil itu. Mencuci piring di luar sana untuk orang asing. Hanya demi mengumpulkan recehan untuk membeli sepotong roti. Dia adalah seorang Chu. Dia seharusnya menjadi anak yang dimanja dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung semua itu? Ketiga putrinya bahkan tidak pernah merebus air untuk diri mereka sendiri. Selama masa pertumbuhan, apalagi pergi keluar dan mencuci piring untuk orang asing. Hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Linda teringat tanganku yang kasar. Dan kapalan. Dan merasa seperti seseorang telah merogoh dadanya dan meremasnya. Charlie berdiri di sana terpaku di tempatnya. Bergumam pada dirinya sendiri, aku ingat sekarang. Beberapa tahun yang lalu seorang pemilik restoran memberitahuku ada seorang anak kecil. Sedang mencuci piring di dapurnya. Yang wajahnya mirip sekali dengan Zach. Aku tidak memikirkannya sama sekali. Aku tidak pernah menyangka dia akan pergi mencuci piring demi uang. Aku benar-benar tidak tahu. Dan pada saat itu Charlie akhirnya mengakui kebenaran pada dirinya sendiri. Tentang betapa buruknya hidupku di rumah Chu selama ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Andai saja dia pergi bersamanya untuk memeriksanya saat itu. Aku tidak akan menderita selama bertahun-tahun itu. Kata Linda di sela-sela tangisnya. Ini salah kita terlalu keras padanya. Kita tidak pernah memberinya perhatian yang cukup. Dan itulah sebabnya dia terlalu takut untuk memberitahu kita apapun. Jess menghela napas. Dan berkata dia pernah melihat sekilas tanganku yang kasar sekali sebelumnya. Dia sempat bertanya-tanya saat itu. Tapi dia sudah begitu terbiasa memperlakukanku dengan dingin. Sehingga dia tidak pernah repot-repot bertanya. Sekarang mendengar dari ibu dan ayah bahwa dia sebenarnya terluka hari ini. Bahwa dia cedera, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Di dalam gudang penyimpanan yang kecil itu, suasananya terasa berat dan menyesakan. Putri kedua, Rachel, tampak tenggelam dalam pikirannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Putri ketiga, Chloe, merasakan sedikit kepedihan tapi dia masih merendahkanku. Sepanjang yang dia tahu, ini semua mungkin hanya akting agar mereka merasa bersalah. Tepat di sudut, di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun, Fiona berdiri kaku mematung. Tinjunya mengepal erat, tikus kecil itu. Dia mengira bahwa begitu dia mengusirnya, rumah ini akhirnya akan menjadi miliknya sepenuhnya. Dia sudah bekerja keras untuk menyingkirkannya. Dan sekarang setelah dia pergi, mereka malah jauh lebih mengkhawatirkannya daripada sebelumnya. Fiona menarik napas dalam-dalam perlahan, menekan amarah dan kecemburuan yang membara di dalam dirinya. Dan berpura-pura baru saja bangun tidur. Dia beranjak dari sudut dan muncul di hadapan semua orang. Tampak lunglai, Mama, Papa, kalian sudah kembali. Suaranya terdengar lembut dan lemah. Saat dia bersandar di kusen pintu. Seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Fiona. Tyler berseru panik. Dia bergegas menghampiri dan menopangnya. Bertanya dengan lembut, apakah kau merasa sakit lagi? Fiona menekan tangannya ke atas jantungnya dan mengangguk lemah. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh istirahat sedikit. Pipi Fiona merona, dia sama sekali tidak terlihat lemah dan sakit. Tapi, aktingnya yang buruk itu tetap berhasil melunakkan hati seluruh keluarga Chu. Dan sambil memainkan kartu kerapuhan itu, dia masih sempat bertanya, bagaimana keadaan Zach? Apakah dia baik-baik saja? Linda mendengar suara Fiona dan berhenti menangis. Dia menghampirinya, ragu sejenak. Lalu tetap bertanya, Fiona, jujurlah padaku, kenapa kau terus menyuruh orang untuk memukuli Zach? Begitu kata-kata itu terucap,
Ketiga kakak beradik itu terkejut. Mereka tahu. Zach telah dicegat dan dipukuli oleh sekelompok orang. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Fiona ada di baliknya? Tangan Fiona jatuh ke samping dan mengepal menjadi tinju. Dia segera menenangkan diri dan mendongak. Dengan wajah polos dan terluka, "Mama, bagaimana bisa kau bicara begitu? Apapun yang terjadi. Zach tetap saudaraku, mana mungkin aku mencelakainya." Saat dia bicara, matanya langsung berkaca-kaca. Siap tumpah kapan saja. Seolah dia orang yang paling terzalimi di planet ini. Tapi kali ini, Linda dan Charlie tidak langsung datang seperti biasanya. Untuk menghiburnya lebih dulu. Mereka berdua terhenti, "Kami sudah melihat rekaman CCTV-nya. Jelas-jelas kau yang memulainya, Zach," kata Linda dengan sedikit mengernyit. Tangan Fiona meremas lebih kencang lagi. Rekaman CCTV, ternyata benar-benar ada rekamannya. Dia selalu memastikan melakukannya di kamar mandi. Atau di tempat yang tidak ada kamera. Atau di ganggang belakang tanpa pengawasan. Bagaimana mungkin ada rekaman? Dia memeras otaknya. Mengingat kembali semua saat dia merundung Zach sebelumnya. Ada beberapa kali di lorong saat dia sedang ceroboh. Tapi sebelum Fiona sempat bicara apapun, Chloe menyela, "Ibu, ayah, kalian tahu video bisa dipalsukan zaman sekarang. Bagaimana kalian tahu kalau rekaman yang kalian lihat itu asli?" Dibandingkan Chloe, Rachel tetap sedikit lebih tenang. Dia mengernyit dan bertanya, "Ibu, ayah, di mana tepatnya kalian melihat rekaman ini? Mungkinkah Zach menyuruh seseorang memanipulasinya?" Tapi semua orang di ruangan itu tahu maksudnya. Dia benar-benar menolak percaya kalau Fiona akan merundung Zach. Fiona sangat manis dan lembut. Tidak mungkin dia sengaja menyakiti seseorang. Zachlah yang bergaul dengan orang-orang nakal di luar sana. Dan selalu terlibat perkelahian. Dia terlihat jauh lebih seperti tipe orang yang merundung orang lain. Charlie mematahkan teori mereka saat itu juga. "Kami melihatnya di kantor polisi. Kepala polisi yang menunjukkannya sendiri kepada kami." Kepala polisi yang, mendengar nama itu saja membuat alis Jess langsung berkerut. Jika dia sendiri yang menunjukkannya kepada ibu dan ayah, maka apakah itu berarti Fiona? Jess adalah yang paling berpikiran jernih dari ketiga bersaudara itu. Dia diam-diam mengamati Fiona sepanjang waktu. Dan meskipun gerak-gerik Fiona sangat halus, semua itu tidak luput dari pandangan Jess. Kilatan panik melintas di mata Fiona. Tapi dia sudah bersandiwara sepanjang hidupnya. Dia segera mengendalikan dirinya. Air mata mengalir di pipinya. Dan dia melihat ke sekeliling pada semua orang dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Suaranya bergetar, "Ibu, ayah, Jess, Rachel, Chloe, kalian. Apakah kalian tidak percaya lagi padaku?" Sekali melihatnya seperti itu, Charlie dan Linda langsung merasa hati mereka melunak. Linda bergegas menghapus air matanya. "Tentu saja kami percaya padamu, kami tidak menyalahkanmu. Kami tahu kau pasti punya alasan. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi." Mata Charlie juga tampak melunak. Hanya Jess yang berdiri di sana, menatap Fiona yang menangis dengan sedikit kerutan di wajahnya. 3 hari lagi Fiona akan berusia 16 tahun. Tapi dia sudah berlagak seperti orang hebat. Zach sudah mencari uang sendiri sejak usia 10 tahun. Dan selama bertahun-tahun ini bahkan saat dia dimarahi atau dipukul ayah, tidak ada yang pernah melihatnya meneteskan air mata satupun. Tapi Fiona menangis hanya karena masalah sepele. Ini pertama kalinya Jess melihat air mata Fiona, tanpa merasa ingin menghiburnya. Malah, dia merasakan seperti rasa yang mendekati kekesalan. Chloe berkata tanpa banyak kesabaran. "Maksudku, apalagi kalau bukan itu." Zach selalu memulai perkelahian di sekolah. Dia jelas-jelas mengganggu Fiona di sana juga. Dan Fiona tidak punya pilihan selain melawan balik. Mendengar itu seluruh ruangan menegang. Linda memperhatikan Fiona dari kepala sampai kaki. "Fiona, apakah dia menyakitimu? Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka?" Semua orang di keluarga Chu merasa cemas. Semua orang kecuali Jess yang masih memiliki keraguan di matanya. Rekaman yang ditunjukkan kepala polisi yang kepada mereka. Hanya sebagian dari apa yang terjadi. Dan di bagian yang tidak bisa dilihat siapapun. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kilatan kepuasan muncul di mata Fiona yang tertunduk. Dia bahkan tidak perlu mencari alasan sendiri. Dia menggigit bibirnya dan tetap diam. Dia tidak mengatakan apa-apa namun seolah mengatakan segalanya. Semua orang sekali melihat dan tahu persis apa yang harus dipikirkan. Jadi Zach setelah melakukan hal ini di sekolah, juga cukup berani untuk mengganggu Fiona di sana. Benar-benar keterlaluan, dan setelah mengejar Fiona, dia punya nyali untuk memutarbalikkan fakta. Dan mendesak agar Fiona dirawat di rumah sakit. Dan mengajukan tuntutan mencoba menjebloskan Fiona ke penjara. Beruntung bagi semua orang bahwa Fiona masih di bawah 16 tahun. Jika tidak, dia akan mendapatkan persis apa yang dia inginkan. Sungguh sesuatu yang membuat kita merasa kasihan padanya. Charlie dan Linda langsung menyesalinya. Dan syukurlah Fiona telah membela dirinya sendiri. Jika tidak ada yang tahu apa yang akan Zach lakukan padanya. Asisten rumah tangga itu terpaku. Menyaksikan seluruh adegan ini berlangsung. Sejauh yang dia tahu, Zach pulang dengan luka serius di sekujur tubuhnya. Tapi Fiona mendapatkan satu goresan saja saat tumbuh dewasa. Dan dia akan langsung lari ke nyonya untuk mencari simpati. Setiap kali, jika dia benar-benar disakiti oleh Zach, tidak mungkin dia hanya dia menerimanya. Jika dia benar-benar dizalimi, dia akan membuat keributan besar. Dia akan memastikan seluruh dunia tahu tentang hal itu. Hanya keluarga ini yang bisa begitu buta. Dipermainkan begitu mudah. Keesokan paginya, aku bangun pagi hari ini adalah hari yang istimewa. Aku tidak pernah membeli tiket lotre. Tapi hari itu aku berjalan melewati stand lotre. Dan angka-angka kemenangannya menarik perhatianku. Jackpotnya tidak besar. Tapi bagi seseorang yang nyaris tidak bisa makan, aku sangat menginginkannya. Sampai-sampai aku menghafal angka-angka kemenangan itu saat itu juga. Setelah cuci muka sebentar aku mengambil bakpao dari pedagang kaki lima.
dan langsung menuju stand lotre. Aku tidak punya apa-apa, hanya $2 atas namaku. Hanya itu yang tersisa dan sekarang hal yang paling penting. Aku berlari ke konter dengan terengah-engah dan menyerahkan $2 terakhirku. Aku menyebutkan angka-angka yang telah kuhafal. Pria di balik konter itu adalah seorang pria paruh baya. Dia melirik $2 yang tergeletak di konter, lalu melihat pakaianku yang kusam dan luntur, lalu menggelengkan kepalanya sendiri. Bocah miskin macam apa yang membuang $2 terakhirnya untuk tiket lotre? Bukannya belajar dengan giat. Orang-orang yang berjalan melewati stand lotre melihat wajahku yang kurus dan kurang gizi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala mereka. Lihat anak ini, sudah semiskin ini. Dan dia malah membuang-buang uang hasil jeripayahnya untuk tiket lotre. Aku mengabaikan mereka semua, mengambil tiketku dan bersiap menunggu lama. Setiap detik berlalu dan sarafku menegang. 1 menit lagi sampai pengundian 00, 11, 000, 00, 04, 12, 966 seluruh stand lotre dipenuhi dengan ketegangan. Para pemain mencengkeram tiket mereka dan diam-diam memeriksa angka-angka mereka. Sekali lagi, akhirnya tiba waktunya pengundian. Aku menatap layar dengan tajam saat tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku mengeluarkannya. Dan itu Jess, dia mungkin menelepon untuk memarahiku. Karena Fiona telah mengatakan sesuatu di rumah lagi. Aku sedang tidak mood untuk menghadapinya. Aku menutup telepon tanpa berpikir panjang. Di ujung sana Jess menatap ponsel di tangannya. Benar-benar kaget. Aku benar-benar punya nyali untuk menutup teleponnya sebelumnya. Dia akan menelepon untuk membentakku. Dan aku hanya akan duduk di sana dan menerimanya tanpa sepatah kata pun. Aku tidak pernah sekalipun berani menutup telepon Jess. Dan saat ini kilatan kejengkelan muncul dalam dirinya. Tanpa berpikir, dia melirik pintu kamar asrama yang tertutup dan mengernyit tajam. Kemarin sudah terlalu larut. Jadi dia datang ke sekolah pagi-pagi sekali untuk mencariku. Dia bahkan bersusah payah melacak di asrama mana aku berada. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia sangat ingin bertemu muka denganku. Dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah muak dan memblokir nomor J sepenuhnya. Satu persatu angka-angka itu perlahan muncul di layar besar. Sebelum aku menyadarinya, telapak tanganku sudah basah oleh keringat. Cocok angka pertama, cocok angka kedua, cocok angka ketiga. Juga cocok, akhirnya. Semua angkanya keluar, aku menghela napas lega yang panjang. Stand lotre dipenuhi dengan gerutuan dan sumpah serapah. Tapi suasana hatiku sangat bagus tentu saja. Jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi itu sudah cukup. Aku dengan senang hati berjalan kembali ke konter. Dengan tiketku, saya ingin mencairkan ini. Tolong. Kata-kataku menghantam stand lotre seperti ledakan guntur. Semua orang menoleh untuk melihat. Dia benar-benar menang, dia benar-benar memenangkannya. Dan jumlahnya juga lumayan. Tepat $10.000, seorang pria dengan tampang angkuh. Sekitar awal usia 30-an. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan memperhatikanku dari atas ke bawah. Hei bocah, belum pernah melihatmu di sekitar sini. Apakah ini pertama kalinya kau membeli tiket? Aku tidak terlalu menanggapi dia. Hanya memberikan anggukan sederhana, mendapatkan konfirmasi. Pria itu tidak bisa menahan seringai yang muncul di wajahnya. Dia condong sedikit lebih dekat. Pertama kali beli tiket dan langsung menang besar begini. Apa rahasiamu? Beritahu temanmu ini dong. Ada ancaman yang jelas di balik nada bicaranya yang santai itu. Pemilik stand lotre terhenti. Menghitung uang tunai lalu berbalik padaku dan berkata, 10.000 adalah batas maksimal yang bisa saya bayarkan di sini. Kau punya nomor rekening? Aku bisa mentransfernya langsung ke kartumu. Aku mengabaikan pria itu dan menggelengkan kepalaku. Mengatakan kepada pemiliknya dengan tegas, tidak. Berikan saja uang tunai. Lalu bagaimana kalau kita transfer ke rekening anggota keluarga saja? Pemiliknya melirik pria satunya dan bertanya lagi. Pemiliknya tahu pria ini punya tangan panjang. Setiap kali seseorang mencairkan tiket kemenangan sendirian di masa lalu, jika mereka terlihat seperti sasaran empuk, mereka telah dirampok oleh pria ini. Dia bahkan pernah dipenjara karenanya. Dia adalah preman tulen. Anak yang berdiri di depannya ini terlihat masih remaja. Dan sangat kurus. Keluar dari sini dengan uang tunai $10.000 sama saja cari masalah. Dan ini bahkan sebelum dia melangkah keluar pintu. Dia sudah diawasi. Aku melirik pria itu, mengerti apa yang dicoba dilakukan oleh pemiliknya. Tapi tidak mungkin aku mengirim uang itu ke siapapun di keluargaku, tolong berikan uang tunai saja. Jawaban itu membuat pemiliknya cemas. Anak ini jelas tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Dia sudah menjadi sasaran. Dan dia bahkan tidak merasa gugup. Uang yang dicuri hanyalah masalah kecil. Dia khawatir tentang keselamatan anak itu sendiri. Pemiliknya tidak punya pilihan selain menghitung $10.000 dan menyerahkannya. Dia menepuk pundakku dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, langsunglah pulang." Tidak lama setelah aku pergi, pria itu mengikuti tepat di belakangku. Pemilik lotre memanggil untuk menghentikannya. "Hei, tunggu dulu." Pemiliknya ragu sejenak dan mengatakan sesuatu tentang dia yang masih kecil. Memang kenapa kalau dia masih kecil? Aku tidak peduli. Pria itu melontarkan kata-kata itu dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku mengambil uang tunai itu dan langsung menuju bank. Aku baru saja berusia 16 tahun, cukup umur untuk membuka rekening bank sendiri. Ketika aku melewati jalan pintas di sebuah gang yang sepi, preman dari stand lotre itu tiba-tiba melompat di depanku. Dia memegang tongkat pemukul, menyeringai seperti orang aneh, dan perlahan mendekatiku. Wah, 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 kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Nak, apa yang kau inginkan? Aku mengernyit. Serahkan saja uangnya dan tidak akan ada yang terluka.